Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mau menginformasikan terkait dengan kalau beberapa hari lalu kan teman-teman ASN itu kan sudah menerima tukin ya, tapi tidak semua ASN, dan ternyata ini juga menimbulkan polemik di antara teman-teman PNS ya, dosen PNS terutama, karena dikira bahwa semua dosen PNS itu akan mendapatkan tukin tersebut. Tetapi saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Saya akan membahas terkait dengan kebijakan pendidikan yang beberapa sumber, baik sumber online tentunya, itu perlu harus ditata ulang. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang merasa kesulitan untuk menulis artikel ilmiah, baik itu yang akan dipublikasikan di jurnal nasional, jurnal internasional, ataupun menulis buku, ya tentunya dengan proses yang lebih cepat. Yang penting sudah punya data, Bapak Ibu bisa mendownload prompting yang sudah saya siapkan di deskripsi dari video saya, ataupun bisa mengfollow Instagram saya karena segala informasi terkait dengan webinar penulisan artikel biasanya saya upload di situ. Baik, Bapak Ibu, ini yang akan saya sharing itu berkaitan dengan perlunya penataan ulang ya. Jadi menata ulang kebijakan pendidikan yang bisa dikatakan untuk mensejahterakan dosen, seperti itu. Jadi seperti kita ketahui bahwa dosen itu seringkali disebut sebagai garda depan peradaban, kemudian pelita dalam gelapnya ketidaktahuan, dan motor penggerak kemajuan bangsa. Nah sayangnya, di balik dari segala penghormatan simbolik tersebut, ternyata masih nasib kesejahteraan dosen di Indonesia itu masih jauh dari kata layak gitu. Nah, ketimpangan penghasilan, kemudian beban administrasi yang menumpuk ya, dan ketidakpastian status kerja menjadi realitas sehari-hari yang justru mengerus semangat intelektual. Nah, kalau kita lihat ya di beberapa informasi di media yang telah disebarkan ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ternyata kita itu tidak bisa lepas dari sistem administrasi ya. Kemarin saya sempat mengupload ternyata ada 62 lebih yang harus kita siapkan ketika kita mau mengajukan ke akreditasi prodi. Itu sudah sangat menguras tenaga ya. Belum lagi kebijakan-kebijakan ketika kita mau naik pangkat, ternyata kita harus tetap mengumpulkan berkas yang menurut beberapa pakar itu tidak sebenarnya penting gitu. Nah, sudah saatnya ya sepertinya pemerintah atau negara ini menata ulang kebijakan pendidikan tinggi dengan menjadikan kesejahteraan dosen sebagai fondasi utama pembangunan mutu akademik ya. Nah, tanpa itu visi Indonesia Emas di tahun 2045 itu hanya akan menjadi retorika karena tidak mungkin kualitas pendidikan ditingkatkan dengan mengabadikan kesejahteraan atau mengabaikan kesejahteraan aktor utamanya. Nah, berdasarkan data dari PDDikti, jumlah dosen tetap di Indonesia mencapai sekitar 300.000 orang tersebar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, namun, tidak semua menikmati status kerja yang pasti. Nah, banyak dosen di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta, yang ada di daerah-daerah berstatus kontrak tanpa jaminan pensiun, kemudian tunjangan kesejahteraan yang layak, maupun penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup minimum. Jadi, semestinya pemerintah itu harus berpikir terkait dengan kesejahteraan, ya bukan lagi untuk kehidupan yang minimum ya, standar kehidupan minimum, bukan semacam itu. Banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu ya. Jadi dalam laporan Kemendikbudristek tahun 2023 itu rata-rata penghasilan dosen di PTS kecil itu hanya sekitar 1-3 juta per bulan gitu ya. Dan bisa dikatakan hanya mungkin tidak ada 10 PTS besar yang mampu bisa meng-hire dosen-dosennya itu di atas dari atau bahkan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, bandingkan dengan tanggung jawab mereka ya, dengan gaji sekitar 1-3 juta itu, dosen-dosen itu dituntut harus mengajar, meneliti, dan mengabdi. Saya kira itu sudah merupakan core dari seorang dosen ya. Dan kita juga harus dibebani dengan administrasi akreditasi. Ini yang banyak sekali dikeluhkan oleh teman-teman dosen ya, terutama
ada sekitar seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada sekitar 60 lebih yang harus disiapkan, 60 poin lebih yang harus disiapkan untuk akreditasi prodi. Belum lagi kita harus menyiapkan ketika mau naik jabatan akademik menuju ke tingkat yang lebih tinggi, itu kita juga harus mengumpulkan sesuatu hal yang banyak yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman dosen itu, ini tidak perlu gitu loh, tetapi ya namanya juga kebijakan gitu ya. Nah, itu yang harus jadi kita benar-benar tidak bisa lepas dari yang namanya sistem administrasi dosen ya, seperti itu. Nah, kemudian di sisi yang lain, dosen-dosen itu juga harus dituntut untuk melakukan pelaporan BKD ya, hingga syarat publikasi ilmiah yang makin berat. Sebenarnya kalau berbicara tentang syarat publikasi itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, menurut beberapa orang ya gitu ya. Tetapi kan masalahnya kan dosen di Indonesia ini kan ada hampir jutaan gitu ya, hampir 1 juta gitu. Nah, itu yang menjadi polemik di antara semua dosen. Nah, situasi lebih baik itu memang ditemukan di perguruan tinggi PTN ya, terutama yang status BLU ataupun PTNBH. Nah, secara tidak sadar ya, secara tidak langsung itu PTN-PTN ini juga ini mungkin bisa menjadi kritisi untuk teman-teman ya, bahwa kebijakan yang dimunculkan itu secara sepihak itu hanya cuma menguntungkan dari pihak PTN ya. Jadi yang namanya tugas untuk mencerdaskan anak bangsa itu bukan hanya semata-mata tugasnya para dosen-dosen PTN atau universitas negeri, tetapi ada juga tugas-tugas yang diberikan kepada PTS-PTS. Contohnya misalnya seperti apa? Jadi dengan maraknya tidak ada batasan ya untuk merekrut mahasiswa baru ya, mulai dari jalur mandiri yang bergelombang-gelombang, membuka jurusan yang mudah banget ya dibandingkan dengan PTS ketika mau membuka jurusan, kemudian membuka cabang universitas di daerah-daerah, itu menandakan bahwa terlalu serakah, kemudian pendidikan kita itu tidak akan baik-baik kalau dengan cara yang semacam ini. Nah, silakan Anda berkomentar, tapi pandangan dari teman-teman PTS semacam itu. Nah, namun tidak ada kebijakan yang untuk membatasi hal tersebut ya. Meskipun ya ada informasi yang menyebutkan bahwa sebenarnya PTS itu sudah melakukan pertemuan dengan anggota DPR, tetapi saya tidak yakin betul bahwa kemudian ini akan terrealisasi terkait dengan mulai dari perekrutan mahasiswa baru, kemudian rasio dosen, kemudian kesejahteraan dosen. Nah, kalau misalnya kita buka-bukaan saja, kenapa kok selalu kalau kita berbicara tentang rasio dosen ketika pada saat akreditasi, kenapa kok selalu PTS yang diuber-uber gitu ya? Padahal kalau kita melihat ya, dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak diterima oleh PTS, saya kira rasio antara dosen dan mahasiswa juga tidak sehat seperti itu. Nah, berbicara tentang kesejahteraan dosen di PTN, itu pun sebenarnya juga tidak merata gitu. Nah, tunjangan profesi dosen yang seharusnya menjamin insentif berbasis kompetensi kerap terhambat pencairan akibat aturan teknis yang kaku dan beban verifikasi yang tidak efisien. Nah, jika kita lihat fenomena simetris ya, ini menggambarkan bahwa sistem pendidikan tinggi kita itu masih memosisikan dosen sebagai alat birokrasi, bukan sebagai tim intelektual negara. Nah, alih-alih difasilitasi untuk berkarya, dosen justru dihambat oleh beban kerja administrasi yang semakin menjauhkan mereka dari aktivitas akademik yang substansif ya. Nah, penelitian menjadi beban, bukan kesempatan. Jadi pengabdian masyarakat di sektor formalitas, kemudian penulisan jurnal ilmiah yang dulu lahir dari hasrat akademik, kini menjadi kewajiban birokrat yang dikejar demi angka kredit, seperti itu. Nah, bukan substansi ilmu yang diutamakan, melainkan akumulasi angka dalam sistem penilaian serba kaku. Nah, kalau kita lihat memang dari sistem penelitian berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh luar negeri, itu riset-riset di Indonesia itu dibilang sampah gitu, tidak ada ininya, hampir tidak ada nilai faedahnya gitu. Hanya sebagian kecil dosen-dosen yang mampu melakukan hal tersebut ya. Nah, secara regulasi, Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi itu telah membuka peluang reformasi kurikulum yang bebas akademik ya. Namun,
belum ada aturan pelaksanaan yang secara tegas mengintegrasikan isu kesejahteraan dosen sebagai bagian dari mutu pendidikan tinggi. Nah, di sisi yang lain, kebijakan Merdeka Belajar yang semestinya membuka ruang kreativitas dan kebebasan berpikir, itu tidak ternyata diberangi dengan kebijakan afirmatif terhadap dosen. Nah, seringkali dosen dipaksa berinovasi tanpa dukungan anggaran, sumber daya, ataupun insentif yang memadai. Hasilnya adalah beban ganda, ekspektasi tinggi dari pemerintah tanpa menyokong institusi yang memadai. Contoh kecilnya adalah kita misalnya disyaratkan untuk melakukan publikasi internasional ya, tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua universitas itu mampu untuk berlangganan jurnal internasional. Jadi semestinya kalau pemerintah punya kebijakan bahwa untuk yang mau naik pangkat sekian, ya semuanya harus sebenarnya difasilitasi. Pemerintah harus memfasilitasi semuanya, karena baik dosen di PTS maupun dosen di PTN itu tugasnya sama gitu ya, sama-sama menghasilkan publikasi dan tuntutannya sama juga. Jadi pemerintah harus bisa berpikir terkait hal tersebut, bahwa ya semua dosen harus diberikan fasilitas untuk berlangganan jurnal gitu, dan pemerintah harus membiayai itu, bukan tugasnya masing-masing dosen. Nah, pada akhirnya ketahuan kalau misalnya kemudian ketidakmampuan untuk menulis yang baik, ya karena terbiasanya cuma submit atau membaca jurnal-jurnal Sinta, kemudian tidak tahu informasi yang ada di luar yang lagi happening itu seperti apa, kemudian banyak kemudian publish di jurnal-jurnal yang predator. Nah, ini adalah salah satu indikator bahwa untuk bisa mengakses jurnal-jurnal yang baik itu perlu bayar, dan dengan kesejahteraan yang sekian, ya dosen-dosen tidak mampu. Nah, itu oleh karena itu bahwa saya sering kali di mentoring sama profesor-profesor itu, bahwa di Indonesia itu ada yang disebut dengan kejahatan akademik ya. Jadi ketika seseorang itu sudah mencapai posisi tertentu, itu lupa ini sama dengan yang di bawahnya gitu. Jadi misalnya ada yang sudah menduduki posisi jabatan tertentu di tingkat misalnya universitas ataupun di kementerian, yang membuat kebijakan ini itu bisa dikatakan seenaknya saja. Nah, itu tanpa harus memikirkan bahwa untuk mencapai itu ya harus diberangi dengan katakanlah kesejahteraan yang mumpuni, kemudian fasilitas yang ada. Sekarang misalnya kalau kita menuntut bahwa penelitian yang harus lebih bagus gitu ya, anggarannya dibatasin. Kemudian kita tidak memiliki fasilitas laboratorium misalnya yang sama misalnya dengan di PTN gitu. Kemudian kita dituntut harus publikasi yang bagus. Nah, itu saya juga bingung pola pikirnya di mana gitu ya. Nah, berbicara tentang kebijakan pendidikan tinggi yang harus menempatkan kesejahteraan dosen ya sebagai inti reformasi, terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu segera diwujudkan ya. Pertama, negara itu perlu membentuk National Lecture Welfare Framework ya, yang yaitu kerangka kebijakan nasional yang menjamin standar minimum kesejahteraan dosen termasuk di PTS. Jadi kalau seperti di luar negeri ya, itu tidak ada yang namanya dosen PNS dan dosen non-PNS. Semuanya adalah dosen nasional. Dan mereka memiliki standar gaji yang sama. Nah, di luar negeri itu adalah semakin tinggi pendidikanmu, itu semakin tinggi bayaranmu. Dan ketika semakin tinggi jabatan akademikmu, maka juga semakin tinggi bayaranmu. Nah, itu. Kemudian mereka itu difasilitasi oleh pemerintah. Contohnya misalnya mereka mau melakukan conference internasional. Nah, itu difasilitasi oleh pemerintah, mulai dari tiket pesawatnya, tiket penginapannya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, coba Anda bayangkan ya, di Indonesia berapa jumlah profesor yang bisa mengikuti international conference yang dibiayai oleh pemerintah, ya mulai dari tiketing, kemudian penginapan, atau bahkan mengirim mahasiswanya, atau bahkan meng-hire mahasiswa doktoralnya atau masternya untuk melakukan riset bareng sama profesornya. Hampir nggak ada. Nah, itu yang sudah menjadi sebenarnya, saya kan bingung ya dengan cara berpikirnya orang-orang ini ya. Kebanyakan kan yang menduduki jabatan-jabatan tertentu itu kan mereka yang lulusan luar negeri ya. Dan mereka tahu ketika mereka kuliah di luar negeri itu kan di-hire oleh pemerintah, oleh pemerintah tempat dia sekolah, oleh profesornya. Nah, kenapa kok budaya itu tidak dibawa ke Indonesia? Nah, itu yang menjadi
saya bingung dengan cara berpikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyederhanaan beban administrasi ini harus ini, ya, karena ini harus menjadi agenda prioritas, ya. Digitalisasi sistem pelaporan beban kerja dosen itu harus diikuti dengan simplifikasi indikator. Nah, saya itu punya pemikiran bahwa ketika kita ya membuat atau melakukan pelaporan BKD kita itu, nah itu bisa langsung sinkron tuh ke angka kredit kita. Jadi kita tidak perlu harus menginput dan lain-lain, dan semuanya sudah tersedia gitu. Butuh surat apa itu semuanya sudah tersedia dengan format yang sama, ya, seluruh Indonesia. Itu saya punya pemikiran sepertinya seperti itu. Tapi sepertinya saya nggak tahu apakah ini sudah nyampe, tapi harus benar-benar direalisasikan gitu. Jadi ketika kita mau mengajukan angka kredit itu ya harus sudah less paper lah. Ya, sudah zamannya tidak lagi harus minta tanda tangan sini situ, ya, sudah tidak zaman lagi, ya. Itu tahun-tahun sebelum mungkin undang-undang guru dan dosen diterbitkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu regulasi tentang jabatan fungsional itu harus ditinjau ulang agar lebih adaptif terhadap konteks kerja dosen. Nah, banyak dosen muda tertahan kenaikan pangkat karena terjebak dalam sistem angka kredit yang rigid, ya, dan tidak relevan dengan dinamika keilmuan terkini gitu. Nah, ini juga banyak yang terjadi, ya, terutama banyak kekecewaan yang ditimbulkan oleh teman-teman dosen yang mengajukan ke guru besar itu ditolak, ya. Beberapa, bukan banyak sih yang baru curhat dengan saya, komunikasi dengan saya. Ini bukan berarti saya lebih expert gitu, ya, tetapi dari catatan yang diberikan oleh asesor PAK itu kok kesannya mereka memposisikan asesor itu memposisikan dirinya itu sebagai reviewer artikel, bukan reviewer sebagai PAK gitu. Itu yang merugikan banyak dosen. Nah, kemudian keempat, itu negara, dalam hal ini mungkin pemerintah, ya, harus mendorong perguruan tinggi sebagai ekosistem intelektual yang sehat. Artinya, dosen harus difasilitasi untuk berkolaborasi melakukan riset multidisipliner, ya. Jadi bukan hanya cuma satu bidang saja. Nah, serta didukung dalam pengembangan kapasitas, bukan dituntut sebagai buruh akademik semata. Semacam itu. Nah, kemudian kelima, itu reformasi tunjangan profesi dosen perlu dilakukan. Saat ini, mekanisme tunjangan profesi dosen ini terlalu administratif dan cenderung menghukum, gitu. Nah, sudah saatnya transformasi atau tunjangan profesi dosen ini dijadikan instrumen afirmatif untuk mengapresiasi inovasi dan dedikasi akademik, bukan sekedar reward tahunan berbasis laporan. Nah, mustahil membangun pendidikan tinggi yang bermutu jika negara terus menutup mata terhadap realitas kesejahteraan dosen. Nah, kebijakan ini hanya fokus pada output kurikulum, digitalisasi pembelajaran, atau internalisasi perguruan tinggi akan selalu gagal jika kualitas hidup dosennya terabaikan. Nah, menata ulang kebijakan pendidikan tinggi yang mensejahterakan dosen bukan soal balas kasihan, ya, tetapi kebutuhan strategis nasional. Bangsa besar adalah bangsa yang merawat para pendidikannya, bukan hanya menghitung angka akreditasi. Tuh. Nah, jika dosen itu harus dipaksa menjadi robot administratif yang miskin penghargaan, maka cepat atau lambat pendidikan tinggi di Indonesia akan menjadi sekedar mesin produksi gelar, ya, bukan ruang pembentukan karakter dan ilmu. Nah, sudah waktunya negara hadir, bukan sekedar memberi target, tetapi menjamin masa depan untuk dosen yang lebih sejahtera, untuk pendidikan yang tinggi, yang lebih bermakna, untuk Indonesia yang maju, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Bapak Ibu. Saya tetap akan menginformasikan informasi-informasi menariknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.